Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Evena dengan nomor NIM 23051040178. Di sini saya ingin membahas tentang asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta asas curi. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini merupakan prinsip dalam sistem peradilan yang menekankan bahwa proses peradilan harus dilakukan dengan efisien, cepat, tidak rumit, sederhana, dan tidak membebani biaya yang besar bagi para pihak yang berperkara. Tujuannya agar keadilan dapat diakses semua lapisan masyarakat tanpa hambatan waktu proses yang kompleks atau biaya mahal yang dapat menghalangi penegakan hukum. Yang kedua, asas Churyanovic. Asas ini berarti pengadilan mengetahui hukum. Maksudnya pengadilan dalam memutus perkara tidak hanya bergantung pada dalil para pihak, tetapi juga wajib mengetahui dan menerapkan hukum yang berlaku dengan benar. Jadi, hakim bertanggung jawab untuk mencari, menafsirkan, dan menerapkan hukum di dalam setiap putusan, tanpa harus dibatasi oleh pengetahuan para pihak. Dan pengertian Integrated Criminal Justice System atau peradilan pidana terpadu. Pengertian Integrated Criminal Justice System adalah sistem penegakan hukum yang melibatkan koordinasi dan sinergi antara seluruh institusi terkait dalam proses peradilan pidana, mulai dari penyidik, penuntut umum, pengadilan, hingga lembaga permasyarakatan. Tujuannya adalah menciptakan proses penegakan hukum yang efisien, yang kedua transparan dan akuntabel tanpa tumpang tindih tugas dan fungsi. Contoh dalam proses penegakan hukum adalah ketika penyidik kepolisian bekerja sama dengan kebijaksanaan untuk mengumpulkan bukti dan mengajukan berkas perkara yang lengkap. Kemudian pengadilan memutuskan perkara berdasarkan berkas yang ada, serta lembaga permasyarakatan melaksanakan putusan pidana dengan baik. Contoh lainnya adalah adanya sistem informasi yang terpadu menghubungkan antara data antar lembaga sehingga proses perkara dapat dipantau secara real time. Yang ketiga, teori pembuktian dalam sistem hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan alat bukti sah dalam perkara pidana. Teori pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Teori pembuktian yang dianut adalah teori pembuktian kumulatif. Artinya hakim harus menilai keseluruhan alat bukti secara menyeluruh, tidak hanya tergantung pada satu alat bukti saja. Pembuktian dinyatakan sah jika alat bukti diajukan secara keseluruhan, mampu membuktikan kebenaran sesuatu fakta secara meyakinkan. Alat bukti yang sah dalam perkara pidana pasal 184 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama, keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, ketiga surat dokumen, yang keempat petunjuk, yang kelima keterangan terdakwa. Yang keempat, perbedaan rule of law versus rule of law. Konsep ini menekankan bahwa semua orang termasuk pemerintah harus tunduk pada hukum penegakan. Hukum dilakukan secara adil, tidak ada yang berada di atas hukum. Rule of law lebih menitik beratkan pada supremasi hukum dan proses hukum yang transparan. Merupakan konsep negara hukum yang tidak hanya menegakkan supremasi hukum, tetapi agar kekuasaan negara dibatasi oleh hak hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Reskat menekankan pada perlindungan hukum dan keadilan substansi. Singkatnya, rule of law lebih fokus pada supremasi hukum dan kepastian hukum. Sedangkan Reskat menambah unsur perlindungan hak asasi dan pembatasan kekuasaan negara dalam hukum. Yang kelima, fungsi dan kewenangan lembaga permasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Fungsi lembaga permasyarakatan yang pertama, melaksanakan eksekusi putusan pengadilan terhadap narapidana atau tahanan. Yang kedua, melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi narapidana agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Yang ketiga, melindungi masyarakat dari kejahatan dengan menempatkan pelaku kejahatan dalam pengawasan. Kewenangan lembaga permasyarakatan yang pertama, menjalankan program pembinaan narapidana, pendidikan pelatihan kerja, pembinaan mental, dan lain-lain. Yang kedua, melaksanakan pengawasan terhadap tahanan dan narapidana. Yang ketiga, melaksanakan administrasi pelaksanaan pidana termasuk pengajuan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. 4. Menyediakan fasilitas dan layanan yang menunjang permasyarakatan narapidana. Demikian penjelasan dari saya. Saya Arjun Evena mundur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mengalir bagimu.